Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roro Ayu Anissa Widawati, mahasiswa Desain Interior 2019, dengan nomor induk mahasiswa C08190039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil portofolio ujian akhir semester Desain Interior Apartemen Studio yang telah saya susun sebelumnya. Berikut adalah presentasinya. Desain Apartemen Studio. Programming. Programming terdiri dari deskripsi proyek, daftar literatur, tujuan perancangan, dan tabel programming. Deskripsi proyek. Proyek ini adalah proyek merenovasi apartemen studio milik klien yang sudah dibelinya. Apartemen studio sendiri merupakan hunian tunggal yang cukup untuk 1 atau 2 penghuni saja. Dikarenakan tempatnya yang cukup kecil, yaitu sekitar 20-30 meter persegi saja. Pada proyek kali ini, desainer dituntut untuk mendesain ruangan sempit menjadi ruangan yang efisien dan dapat digunakan untuk beraktivitas secara maksimal. Atau dengan kata lain, memaksimalkan lingkup ruang tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada identifikasi proyek. Berikut adalah referensi literatur dan studi banding yang telah saya baca dan saya tonton. Berikutnya adalah data user. User bernama Muhammad Rizal Panji Asmoro dengan pekerjaan profesional 3D artist. Hobi, membaca komik dan bersepeda. Warna yang disukai adalah navy blue dan putih. Selanjutnya ada tujuan perancangan. Untuk tempat tinggal yang nyaman pada saat bekerja di luar kota, memberi kenyamanan pada saat bekerja di rumah, memberi fasilitas untuk menyalurkan hobi pribadi pada hunian sendiri. Berikut adalah tabel programming. Tabel programming data pada bagian function. Berikut ada kegiatan user, lalu rangkaian aktivitas, dan zoning aktivitas. Untuk konsep klien, yaitu jendela dekat ruang kerja, ada space untuk rak komik di dekat tempat kerja, dekat pintu masuk ada space untuk meletakkan sepeda, dapur dekat kamar mandi dan jauh dari kamar tidur, kamar mandi tanpa bak mandi menggunakan shower, dan tempat jemur baju. Selanjutnya, pada bagian form, ada site plan dan lingkungan sekitar. Apartemen terletak di Jalan Sumatera 3, nomor 6, Mulyaharjo, Pemalang. Berikut adalah dokumentasi lingkungan sekitar. Untuk konsep klien, ada konsep Skandinavian. Lalu, tata tertib yang diterapkan di apartemen terdiri dari tidak menggunakan bagian unit apartemen untuk tujuan yang tidak sah, tidak menciptakan suara gaduh yang tidak perlu, gangguan atau merusak ketenangan, tidak menggunakan area umum manapun untuk tujuan pengeringan pakaian. Selanjutnya, pada bagian form juga ada data fisik. Berikut adalah data fisik, yang terdiri dari kontur tanah, orientasi bangunan, kecenderungan arah angin, fitur alam, vegetasi sekitar, suhu ruang, kelembapan udara, kuat pencahayaan, bangunan, jalan, kelistrikan, drainase, fasilitas publik. Berikut ada data non-fisik juga, yaitu terdiri dari karakteristik ekonomi masyarakat, karakteristik sosial masyarakat, karakteristik budaya masyarakat, karakteristik agama masyarakat. Berikut adalah dana existing, sirkulasi udara, dan sirkulasi pencahayaan alami. Selanjutnya, pada kolom ekonomi, penghasilan klien yaitu sebesar 3.500.000 per bulan. Untuk budget
renovasi sebesar 5 juta, untuk biaya operasional sebesar 250.000 per bulan. Biaya pasca huni tidak ada karena apartemen ini dibeli. Untuk konsep klien, 60% menggunakan loose furniture. Untuk bagian time, tidak ada furniture yang akan digunakan kembali. Selanjutnya, ada tabel programming kebutuhan atau need. Pada bagian function, terdiri dari kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas klien. Lalu terdapat hubungan antar ruang. Lalu ada matriks. Lalu ada kebutuhan furniture berdasarkan aktivitas klien. Lalu ada problem sebagai berikut, yaitu perlunya efisiensi yang tinggi pada penggunaan furniture di ruang yang terbatas, penggabungan area atau ruang untuk memenuhi aktivitas yang banyak, penempatan area atau ruang dengan efisien agar sirkulasi manusia dapat leluasa bergerak beraktivitas, memprioritaskan kenyamanan user saat beraktivitas, dan memperhatikan ruang gerak antar furniture. Masih pada bagian function, ada kebutuhan pencahayaan khusus berdasarkan aktivitas pengguna. Lalu berikut ada syarat-syarat kenyamanan, syarat-syarat penghawaan, dan syarat-syarat akustikal. Selanjutnya ada tabel programming kebutuhan. Pada bagian form ini ada kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas pengguna. Lalu ada syarat-syarat keselamatan, syarat-syarat keamanan, dan syarat-syarat kesehatan. Selanjutnya ada problem pada ruangan, yaitu pencahayaan alami perlu dimanfaatkan. Lalu privasi dan akustik ruangan perlu diprioritaskan. Sirkulasi udara alami perlu diperhatikan. Lalu view pada balkon perlu dimanfaatkan. Lalu jendela dekat area kerja menggunakan slide doors. Lalu terdapat penebalan tembok di sebelah barat area kerja. Lalu area penyimpanan sepeda. Lalu penerapan warna kesukaan dengan konsep yang sudah ada. Penambahan beberapa tanaman pada ruangan maupun balkon. Yang terakhir adalah tidak mengubah furniture kamar mandi. Berikut adalah referensi desain dan blocking. Selanjutnya ada bagian ekonomi. Untuk menghemat daya, lampu yang dipilih adalah lampu LED. Lalu penggunaan AC pada malam hari dimatikan pada siang hari. Dan sebagai gantinya, jendela pada balkon dibuka pada siang hari. Lalu penggunaan komputer di apartemen untuk mengerjakan pekerjaan penting saja. Lalu menggunakan loose furniture agar dapat dijual atau digunakan kembali saat pindah tempat tinggal. Selanjutnya ada konsep desain yang terdiri dari daftar permasalahan dan solusi, blocking dan alternatif layout, elemen pembentuk ruang, elemen pengisi ruang, sistem tata kondisi, sistem keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir adalah konsep estetika. Berikut adalah problem dan solusinya. Selanjutnya ada blocking. Dan berikut adalah alternatif layout. Yang dipilih adalah layout pada gambar pertama. Selanjutnya ada elemen pembentuk ruang. Konsep umumnya adalah menciptakan suasana nyaman dan kesan luas pada ruangan. Pemilihan material dan warna yang baik sesuai tema yang sudah ada. Elemen pembentuk ruang yaitu pertama adalah lantai,
Konsep umumnya tidak licin, memberikan kesan luas, dapat mendistribusikan cahaya dengan baik, memiliki nuansa alami, dan mudah untuk dibersihkan. Berikut adalah tabel lantai dengan jenis material dan kriteria yang diaplikasikan pada ruang. Selanjutnya ada dinding. Konsep umum dinding memberikan kesan estetika pada ruangan, bersifat hangat dan tidak mengganggu penglihatan karena terlalu gelap maupun terang, memberikan kesan luas, dapat mendistribusikan cahaya dengan baik, memiliki nuansa alami, dan mudah untuk dibersihkan. Berikut adalah material dinding dan kriteria yang digunakan pada ruangan. Plafon. Selanjutnya ada plafon. Konsep umumnya ini memberikan kesan estetika pada ruangan, bersifat hangat dan tidak mengganggu penglihatan karena terlalu gelap maupun terang, lalu memberikan kesan luas dan dapat mendistribusikan cahaya dengan baik dan sederhana. Berikut adalah tabel jenis material plafon yang digunakan dan kriterianya yang diaplikasikan pada ruang. Berikut adalah bukaan. Dengan konsep umum, pintu dan jendela harus menjamin keamanan dan mudah dioperasionalkan menjadi alternatif masuknya udara. Jendela dimaksimalkan sebagai jalan cahaya alami dan penghawaan serta melindungi privasi interior. Berikut adalah tabel material dan kriteria bukaan. Selanjutnya ada elemen pengisi ruang. Konsep umumnya, furniture dan peralatan penggunaan maksimal, mendukung aktivitas sesuai konsep dan tema ruangan, mudah dibersihkan dan mudah dioperasionalkan. Lalu aksesoris ruang tidak terlalu mendominasi ruang, sederhana, unik, sesuai konsep dan tema, dan sebagai identitas pemilik. Berikut adalah furniture yang digunakan pada ruangan. Lalu berikut adalah aksesoris interior yang digunakan pada ruangan. Selanjutnya ada sistem tata kondisi yang terdiri dari pencahayaan, penghawaan, dan akustik interior. Berikut penjelasannya. Selanjutnya ada sistem keselamatan. Menggunakan sistem keselamatan dengan pemasangan sprinkler dan smoke detector di berbagai titik dan pemadam kebakaran yang disiapkan di samping pintu masuk. Selanjutnya ada sistem keamanan. Menggunakan sistem keamanan yang sudah disediakan apartemen seperti pada pintu menggunakan smart lock door dan grendel pada pintu dan jendela. Terdapat juga layar intercom sebagai pengganti lubang intai. Selanjutnya ada konsep estetika yang terdiri dari pengolahan bentuk, komposisi warna, dan center of interest. Center of interest pada ruangan terdapat pada area dinding bedhead menjadi center of interest pada ruang-ruang utama, sedangkan ruang-ruang lain yang tertutup secara visual memiliki center interest tersendiri, yaitu pada ruang kamar mandi atau WC. Center of interest-nya ada area cermin maupun wastafel. Lalu pada ruang makan, center of interest-nya adalah hanging lamp. Lalu pada ruang tamu, center of interest-nya adalah sofa puff bulat berwarna kuning. Selanjutnya adalah ritme. Ritme ini ada ritme garis dan arah. Pada dinding bagian bedhead terdapat accent wall yang memiliki pola geometris berupa garis yang berulang. Lalu ada ritme warna. Pada ruangan terdapat warna berulang seperti putih, biru, dan kuning yang ada pada dinding, furniture, dan aksesoris. Berikut adalah sketsa desain apartemen. Selanjutnya ada gambar kerja. Yang pertama ada denah existing skala 1:20. Berikut adalah gambar kerjanya. Selanjutnya ada denah furniture skala 1:20. Berikutnya ada denah pola lantai skala 1:20.
Selanjutnya ada denah, plafon, dan titik lampu skala 1:20. Lalu ada denah listrik skala 1:20. Selanjutnya ada potongan interior A aksen skala 1:20. Lalu ada potongan interior B aksen skala 1:20. Selanjutnya ada potongan interior C aksen skala 1:50. Dan yang terakhir ada potongan interior D aksen skala 1:50. Dan berikut adalah aksonometri 1:20. Lalu ada perspektif 1. Berikut adalah perspektif 2. Selanjutnya ada perspektif 3. Dan berikut ada daftar furniture. Yang pertama ada sofa pada ruang tamu, lalu meja dan kursi balkon, lalu ada kursi bar dan pada ruang makan, lalu ada ranjang pada ruang tidur. Selanjutnya ada lemari pada ruang berpakaian, rak, office chair, dan meja di ruang kerja. Yang terakhir ada wastafel pada kamar mandi. Untuk furni yang custom itu pada meja dan kursi balkon, lalu kursi bar di ruang makan, rak dan meja pada ruang kerja, lalu lemari, kitchen set, dan ranjang. Lalu berikut adalah daftar aksesoris. Ada tanaman indoor pada ruang TV dan ruang tamu, lalu indoor hanging bike rack di ruang tamu, lalu gantungan handuk pada kamar mandi, cermin pada kamar mandi, hanging lamp pada ruang makan, dan yang terakhir ada gorden jendela di ruang tidur. Selanjutnya ada proyeksi furniture 1. Berikut adalah proyeksi furniture ranjang skala 1:20. Dan berikut adalah detail ranjang. Selanjutnya ada proyeksi furniture lemari 1:20. Berikut adalah detail rak lemarinya. Selanjutnya ada detail konstruksi penting. Berikut adalah detail downsizing. Yang selanjutnya ada detail pintu sliding pada balkon. Selanjutnya ada material and color scheme. Ini pada ruang kerja, ruang tamu, ruang berpakaian, dan ruang tidur. Selanjutnya ada material and color scheme pada kitchen set. Lalu ada material and color scheme pada bedroom. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.